Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri, sebuah fakta kelam yang mengungkapkan rahasia di balik sebuah desa kecil yang tampak tenang. Bayangkan sebuah senja di pedesaan. Langit oranye meredup perlahan, suara jangkrik mulai mendominasi udara, dan sapi-sapi di kandang mulai melenguh, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau busuk menusuk hidung, sebuah bau yang tidak bisa dijelaskan dengan kata lain selain menjijikkan. Warga setempat sudah lama terbiasa dengan bau kotoran ternak, tapi yang satu ini berbeda, terlalu menyengat, terlalu mengganggu, terlalu mencekam. Teman-teman, inilah awal dari sebuah kisah panjang. Sebuah rahasia yang, ketika terbongkar, mengguncang seluruh desa dan mengubah wajah kehidupan mereka selamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini bila kalian ingin terus mengikuti kisah-kisah misteri paling kelam dan mengguncang lainnya. Karena malam ini, kita akan membuka satu demi satu lapisan kebohongan, hingga akhirnya menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik bau busuk kandang sapi itu. Siapkah kalian, sobat jejak misteri yang budiman, untuk menyelami kisah ini sampai ke dasar kegelapan? Jika iya, mari kita mulai dari awal. Dari keseharian desa, dari kehidupan sang juragan sapi, dari desas-desus warga yang perlahan menjelma menjadi teror. Mari kita ikuti jejaknya. Mari kita mundur sedikit. Sebelum bau busuk itu tercium, sebelum jeritan histeris warga terdengar, kehidupan di desa kecil itu berjalan seolah tanpa masalah. Desa ini terletak di sebuah lembah subur, diapit perbukitan hijau, dengan hamparan sawah yang luas dan jalan tanah berdebu yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lain. Suara sapi melenguh, ayam berkokok, dan anak-anak berlari di pematang sawah adalah pemandangan sehari-hari. Warga hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan menjunjung tinggi gotong royong. Namun, seperti biasa, di balik ketenangan sebuah desa, sering ada sosok-sosok yang menonjol. Dan di desa ini, satu nama selalu dielu-elukan, Pak Surya. Pak Surya adalah seorang juragan sapi. Lelaki paruh baya dengan tubuh tegap, rambut sudah memutih di sisi pelipis, dan mata yang tajam penuh percaya diri. Ia dikenal sebagai orang terkaya di desa. Puluhan ekor sapi gemuk memenuhi kandang-kandangnya. Saat sapi-sapi itu dilepas pagi hari untuk mencari rumput, debu jalan desa seakan berguncang. Warga sering berkata, kalau sapi di desa ini hilang satu, pasti milik Pak Surya yang paling dicari. Begitu besar pengaruhnya. Namun yang membuat Pak Surya dihormati bukan hanya karena hartanya. Ia sering menyumbang untuk acara desa, membantu renovasi masjid, bahkan memberi pinjaman pada warga yang kesusahan. Tidak ada yang berani curiga padanya, karena wajah ramahnya dan tangan dermawannya membuat ia tampak suci di mata banyak orang. Tetapi, seperti yang akan kita saksikan, kebaikan bisa menjadi topeng. Topeng yang menutupi rahasia paling busuk. Di balik kesuksesan Pak Surya, ada Bu Ratna, istrinya. Wanita berusia 45 tahun, berpenampilan anggun untuk ukuran desa. Selalu memakai kebaya sederhana, rambut disanggul rapi, dan tatapannya penuh wibawa. Ia jarang bicara banyak di depan umum, tapi senyumnya cukup membuat orang lain segan. Bu Ratna adalah tipe istri yang selalu setia di samping suaminya, entah dalam suka maupun duka. Namun, beberapa warga kerap bergosip bahwa Bu Ratna sering terlihat gelisah, terutama saat malam hari ketika Pak Surya tidak ada di rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat, seakan menyembunyikan sesuatu dari tatapan dunia. Sobat jejak misteri, di keluarga itu juga ada Jaya, anak lelaki mereka yang berusia 28 tahun. Berbeda dari ayahnya yang karismatik, Jaya cenderung pendiam. Ia sering terlihat di kandang sapi, membersihkan, memberi makan, atau sekadar duduk di sudut, memperhatikan binatang-binatang itu dengan pandangan kosong. Beberapa pemuda desa menganggapnya aneh, karena Jaya jarang ikut nongkrong di warung atau bermain bola di lapangan. Namun, di balik kesunyiannya, Jaya menyimpan rahasia kecil. Ia sudah lama mencium adanya sesuatu yang tidak beres dengan aktivitas ayahnya. Ia melihat keluar masuknya truk di malam hari, mendengar suara sekop menggali tanah, bahkan sesekali melihat noda merah yang tak bisa dijelaskan di pakaian ayahnya. Tapi,
Jaya terlalu takut untuk bicara. Bagaimana mungkin ia melawan sosok yang tak hanya ayahnya, tapi juga raja di desa ini? Sekarang mari kita perkenalkan tokoh lain, Pak Darto, tetangga dekat kandang sapi. Usianya 60 tahun, tubuh kurus, kulit legam akibat seumur hidup bekerja di sawah. Ia orang yang pertama kali mengeluhkan bau busuk itu pada warga. Namun, awalnya tak ada yang percaya. Ah, itu cuma bangkai sapi. Namanya juga kandang, pasti ada yang mati, begitu komentar warga lain. Pak Darto hanya bisa menghela napas panjang. Tapi, setiap malam ketika ia menutup pintu rumahnya, bau itu tetap menyelinap ke dalam kamar tidurnya. Membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Ada juga Mbak Rini, pemilik warung kecil di dekat kandang sapi. Wanita berusia 35 tahun itu terkenal cerewet, suka bergosip, tapi justru gosipnya sering terbukti benar. Ia pernah bercerita pada pelanggan warung bahwa ada beberapa orang yang terakhir kali terlihat di dekat kandang Pak Surya sebelum mereka hilang begitu saja. Jangan remehkan kata-kata orang warung, begitu katanya sambil tertawa kecil. Tapi kini, setelah penemuan tulang belulang, kata-katanya tak lagi dianggap guyonan. Dan jangan lupakan Wawan, pemuda berusia 22 tahun. Sering membantu di sawah, suka bermain gitar, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Dialah yang pertama kali memberanikan diri mengintip ke belakang kandang malam itu, bersama teman-temannya. Dialah yang melihat gundukan tanah tak wajar itu. Dan dialah yang berteriak pertama kali saat tulang putih itu menyembul keluar dari tanah basah. Sobat Jejak Misteri, inilah wajah-wajah desa yang awalnya tampak biasa saja. Tapi di balik mereka, tersimpan simpul-simpul cerita yang akan kita ikuti bersama. Suasana desa yang damai hanya bertahan di permukaan. Ketika satu rahasia terkuak, semuanya berubah. Keheningan berubah menjadi kecurigaan, keakraban berubah menjadi ketakutan, dan wibawa seorang juragan berubah menjadi ancaman. Apakah Pak Surya benar-benar penyelamat desa seperti yang dikatakan warga? Ataukah ia hanya aktor licik yang memanfaatkan citra baiknya untuk menutupi noda paling busuk dalam hidupnya? Pertanyaan itu, teman-teman, akan kita gali bersama. Karena di desa ini, tidak ada satupun rahasia yang bisa terkubur selamanya. Mari kita lanjut, Sobat Budiman, ke sisi lain kehidupan desa, rutinitas sehari-hari yang tampak wajar, tapi perlahan dipenuhi tanda-tanda janggal. Kita akan masuk lebih dalam, mendengar bisik-bisik warga, menyaksikan keganjilan kecil yang lama-lama berubah menjadi teror. Teman-teman, Sobat Jejak Misteri yang budiman, mari kita lihat lebih dekat kehidupan sehari-hari di desa itu. Dari luar, semuanya terlihat biasa saja. Pagi hari, matahari muncul di balik bukit, ayam jantan berkokok, dan suara sapi melenguh memenuhi udara. Para ibu sibuk menyapu halaman rumah, menjemur pakaian, atau menanak nasi. Anak-anak berlarian, tertawa riang, sementara bapak-bapak berjalan menuju sawah membawa cangkul di pundak. Namun, jika kita jeli, ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar diperhatikan, tapi perlahan membentuk teka-teki besar. Di warung kecil milik Mbak Rini, percakapan ringan sering berubah menjadi bisikan serius. Kalian dengar enggak? Si Budi belum pulang dari kemarin, ucap salah satu ibu sambil menyeruput kopi. Mungkin dia kerja ke kota, sahut yang lain. Tapi Mbak Rini hanya tersenyum tipis, lalu menimpali, kerja ke kota kok barang-barangnya masih di rumah? Nggak pamit ke siapapun lagi. Kalimat itu membuat semua orang terdiam sejenak. Gosip di warung memang sering dianggap bumbu kehidupan desa, tapi kali ini, gosip itu terasa lebih berat. Sobat Jejak Misteri, hilangnya 1-2 orang kadang dianggap biasa, merantau, kabur karena utang, atau sekadar pindah tanpa kabar. Tetapi, di desa ini, jumlah orang yang hilang mulai terasa tidak wajar. Dalam 3 tahun terakhir, ada lebih dari 5 orang yang lenyap tanpa jejak. Anehnya, sebagian besar dari mereka terakhir terlihat di sekitar kandang sapi milik Pak Surya. Mari kita perhatikan juga rutinitas di kandang itu. Siang hari, sapi-sapi tampak sehat, gemuk, terawat. Jaya sering terlihat memberi makan, Bu Ratna kadang membawa minum untuk para pekerja. Namun, malam hari, suasana berbeda. Wawan, pemuda desa itu, beberapa kali melihat cahaya lampu menyala di belakang kandang ketika semua orang sudah tidur.
Ia juga mendengar suara aneh, entah suara sekop menggali tanah, atau derit roda gerobak yang dipaksa berjalan di tanah basah. Aku pernah dengar suara orang mengerang, cerita Wawan pada teman-temannya. Mereka menertawakan, menuduh Wawan terlalu sering menonton film horor. Tapi wajah Wawan serius, matanya tak berani menatap lama ke arah kandang. Aku nggak bohong. Sumpah, aku dengar suara itu. Sementara itu, Pak Darto yang rumahnya paling dekat dengan kandang, sering terbangun tengah malam karena bau busuk yang menyelinap lewat jendela. Ia pernah mendatangi Pak Surya, mencoba mengeluh. Tapi jawaban yang ia dapat hanyalah senyum ramah bercampur dingin. Ah, tenang, Pak Darto. Namanya juga ternak, pasti ada yang mati sekali-sekali. Nanti juga saya bersihkan. Nada suaranya menenangkan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Pak Darto pulang dengan perasaan tak nyaman. Inilah tanda-tanda janggal yang sering diabaikan. Bau busuk dianggap bangkai sapi. Hilangnya orang dianggap merantau. Cahaya lampu malam dianggap pekerjaan biasa. Semuanya seolah punya alasan wajar. Tapi semakin lama, semakin banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Desa yang biasanya riuh dengan canda tawa mulai dipenuhi bisik-bisik. Ibu-ibu berhenti menjemur pakaian terlalu dekat dengan kandang. Anak-anak dilarang bermain di jalan belakang. Bahkan, beberapa warga memilih memutar arah jika harus melewati kandang sapi itu. Entah kenapa, aku selalu merinding kalau lewat situ, kata salah seorang ibu sambil memeluk anaknya lebih erat. Namun, yang paling aneh adalah perubahan sikap keluarga Pak Surya sendiri. Bu Ratna yang biasanya ramah mulai jarang keluar rumah. Ia hanya muncul sebentar di acara desa, itu pun dengan wajah pucat dan senyum dipaksakan. Jaya terlihat makin murung, bahkan beberapa kali ketahuan termenung di tepi sawah, tatapannya kosong. Dan Pak Surya? Ia tetap tampil karismatik, tetap menyumbang, tetap berjabat tangan dengan warga, seolah tidak ada yang salah. Topeng kesempurnaannya tetap terpasang kuat. Sobat Jejak Misteri, di titik inilah, sebagian warga mulai berani bersuara. Mereka mengeluh pada kepala desa, minta agar bau busuk di kandang sapi diperiksa. Tetapi, kepala desa tampak ragu. Ia juga mendapat banyak bantuan dari Pak Surya, sehingga sulit baginya untuk menuduh tanpa bukti. Kita tidak bisa sembarangan menuduh orang, apalagi orang yang sudah banyak berjasa, begitu katanya. Maka, masalah pun dibiarkan berlarut-larut. Warga hanya bisa bergosip, mengeluh, dan menahan rasa curiga. Hingga akhirnya, malam itu tiba, malam ketika Wawan dan teman-temannya menemukan gundukan tanah mencurigakan. Malam ketika tulang belulang putih mencuat dari tanah basah. Malam ketika semua bisik-bisik berubah menjadi teriakan histeris. Tanda-tanda janggal sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi kita sering menutup mata, memilih percaya pada topeng kebaikan, atau menenangkan diri dengan alasan wajar. Sayangnya, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Dan bau busuk, seberapapun ditutup, pada akhirnya akan tetap keluar. Setelah ini, mari kita masuk ke kejadian pemicu mengerikan. Bagaimana tulang belulang pertama kali ditemukan, bagaimana reaksi warga, dan bagaimana polisi akhirnya turun tangan. Siapkan diri kalian, karena bagian berikutnya akan membawa kita lebih dekat pada teror yang sesungguhnya. Tibalah kita pada malam yang akan tercatat kelam dalam ingatan desa itu. Malam yang awalnya sunyi, hanya diisi suara jangkrik dan lenguhan sapi yang sayup-sayup terdengar dari dalam kandang. Namun, bau busuk semakin menusuk, lebih tajam dari biasanya, membuat beberapa pemuda memberanikan diri untuk mencari tahu. Wawan, dengan keberanian nekatnya, mengajak dua temannya. Kalau kita nggak cek malam ini, kita nggak akan pernah tahu, katanya dengan suara serak, mencoba menutupi rasa takut. Mereka hanya membawa senter kecil, cahaya redup yang menembus gelap seadanya. Langkah kaki mereka berat, lumpur lengket menempel di sandal. Angin malam dingin menusuk, bercampur aroma busuk yang membuat mereka beberapa kali menutup hidung dengan lengan baju. Setibanya di belakang kandang, senter mereka menyorot sebuah gundukan tanah tak rata. Rumput liar di atasnya tampak baru ditanam, tanahnya basah seperti habis digali. Wawan menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Lihat itu, aneh banget, kan, gumamnya. Dengan kayu panjang yang mereka temukan di sekitar,
mereka mulai mengais perlahan. Suara tanah yang tergerus terdengar jelas di tengah sunyi. Dan tiba-tiba, krek, sesuatu yang keras tersentuh kayu itu. Mereka berhenti, saling pandang, wajah pucat diterangi cahaya senter. Perlahan, mereka membersihkan tanah di atas benda keras itu. Dan saat permukaannya terlihat jelas, tubuh mereka seakan membeku. Sobat Jejak Misteri, dari balik tanah basah itu, mencuat tulang putih pucat. Bentuknya jelas, tulang manusia. Bau busuk yang selama ini menghantui desa ternyata berasal dari sini. Dari tubuh-tubuh manusia yang terkubur tanpa nisan, tanpa doa, tanpa nama. Jeritan pecah malam itu. Wawan terjatuh ke belakang, senter nyaris terlepas dari tangannya. Salah satu temannya muntah di tempat, tubuh gemetar hebat. Mereka berlari secepat mungkin menuju rumah-rumah warga, berteriak histeris, "Ada mayat! Ada mayat di kandang Pak Surya!" Dalam hitungan menit, desa gempar. Warga berhamburan keluar, membawa obor, lampu minyak, bahkan ada yang menyalakan ponsel untuk merekam. Suasana berubah kacau, ibu-ibu berteriak ketakutan, anak-anak menangis, bapak-bapak mencoba menenangkan tapi wajah mereka sendiri penuh ngeri. Di tengah kerumunan, Pak Darto maju mendekat ke gundukan tanah itu. Dengan tangan gemetar, ia memastikan dengan matanya sendiri. Saat lampu minyak menyorot tulang itu, bulu kuduk semua orang berdiri. Tak ada lagi yang bisa menyangkal. Bau busuk bukanlah dari bangkai sapi. Itu adalah bau kematian manusia. Kepala desa akhirnya dipanggil, dan tak lama kemudian polisi dari sektor terdekat datang. Pak Herman, kepala polisi sektor, turun langsung. Dengan wajah serius, ia memerintahkan area dipasangi garis polisi. Warga berdesakan, ingin tahu lebih banyak. Polisi mulai menggali, dan sobat, apa yang mereka temukan semakin membuat malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Satu demi satu, tulang belulang muncul. Ada tengkorak, ada tulang panjang, ada potongan kain yang sudah hancur bersama tanah. Bau busuk semakin pekat, menusuk sampai ke tulang. Ibu-ibu menjerit histeris, beberapa pingsan, dan harus dibopong pulang. Anak-anak ditarik menjauh, agar tidak melihat lebih banyak. "Berapa banyak korban di sini?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan polisi pun hanya saling pandang, wajah mereka pucat meski sudah terbiasa menghadapi kematian. Pak Herman berusaha menenangkan warga. "Kami akan selidiki. Tolong beri kami waktu," katanya lantang. Tapi ketegangan sudah menyelimuti desa. Semua orang tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan makam biasa. Ini adalah kuburan massal, tepat di belakang kandang sapi milik orang yang paling dihormati di desa. Malam itu, garis polisi melingkari area belakang kandang. Cahaya lampu sorot dari mobil polisi menyorot tanah yang penuh galian. Suara sekop menggali terdengar berulang kali, seolah mengulang kembali bunyi misterius yang pernah didengar warga di malam-malam sebelumnya. Sobat Jejak Misteri, sejak malam itu, desa berubah. Tidak ada lagi canda di warung. Tidak ada lagi anak-anak bermain di jalan belakang. Semua mata kini mengarah pada satu sosok, Pak Surya. Juragan sapi yang selama ini dipuja, kini mulai dipandang dengan tatapan curiga. Senyum ramahnya tidak lagi terlihat tulus, melainkan penuh pertanyaan. Apakah benar ia tidak tahu menahu soal mayat-mayat ini? Atau justru dialah dalang di balik semua ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada yang berani mengucapkannya langsung, tapi semua hati sudah merasakannya. Teman-teman, penemuan tulang belulang ini hanyalah awal. Sebuah pintu kecil menuju rahasia besar yang selama ini terkubur. Dan setelah pintu itu terbuka, tidak ada jalan kembali. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami bagaimana proses penyelidikan berlangsung. Bagaimana polisi menggali lebih banyak bukti, bagaimana gosip warga makin liar, dan bagaimana satu demi satu fakta mengejutkan mulai terkuak. Siapkan diri kalian, Sobat Budiman, karena bagian itu akan membawa kita semakin dekat dengan inti kegelapan. Sejak malam penemuan itu, desa kecil yang biasanya penuh tawa berubah drastis. Jalan tanah yang biasanya riuh anak-anak berlari kini sepi, hanya menyisakan langkah-langkah resah orang dewasa. Kandang sapi milik Pak Surya, yang dulu jadi kebanggaan desa, kini dipenuhi garis polisi kuning yang berkibar di tiup angin.
Setiap orang yang lewat menundukkan kepala, antara takut, marah, dan tak percaya. Polisi bekerja sepanjang malam hingga pagi. Tanah digali lebih dalam, dan hasilnya membuat semua bergidik. Tidak hanya satu atau dua kerangka, melainkan puluhan. Sebagian masih utuh, sebagian hancur bercampur tanah. Kain-kain lusuh, sepatu, dan perhiasan sederhana ikut terangkat. Setiap benda menjadi saksi bisu, membisikkan pertanyaan yang tak kunjung terjawab, siapa saja korban-korban ini, dan mengapa mereka dikubur di sini? Pak Herman, kepala polisi sektor, berdiri dengan wajah tegang. Ia sudah melihat banyak kasus, tapi pemandangan ini membuat napasnya berat. Ini bukan pembunuhan biasa, ucapnya pelan pada anak buahnya. Ini sistematis. Kata-kata itu segera menyebar di telinga warga yang mengintip dari jauh. Sistematis. Kata itu membuat bulu kuduk berdiri. Pagi harinya, kantor polisi dipenuhi warga yang ingin melapor. Ada yang kehilangan suami sejak 2 tahun lalu, ada yang kehilangan anaknya tanpa kabar, ada juga yang mengaku saudara mereka terakhir kali terlihat di dekat kandang sapi itu. Suasana kacau, tangisan terdengar di mana-mana. Itu pasti anak saya. Saya masih ingat baju merah yang dipakainya malam terakhir, teriak seorang ibu dengan wajah berlinang air mata, menunjuk pada kain usang yang ditemukan polisi. Kesaksian warga mulai membentuk pola. Banyak dari orang hilang itu memiliki satu kesamaan, mereka berhubungan dengan bisnis sapi, utang piutang, atau pernah berkonflik dengan Pak Surya. Desas-desus lama tentang juragan sapi yang tak pernah mau kalah kini terdengar berbeda. Apa mungkin semua orang yang menghalangi jalannya benar-benar disingkirkan? Sementara itu, Pak Surya berusaha tampil tenang. Ia tetap keluar rumah, menenangkan warga dengan kata-kata manis. Kita jangan saling tuduh. Biarlah polisi bekerja, ucapnya sambil tersenyum tipis. Namun, senyum itu kini tak lagi menenangkan. Bagi warga, senyum itu berubah menjadi ancaman. Bu Ratna jarang terlihat. Ketika polisi mencoba meminta keterangan, ia hanya menjawab singkat, mengaku tidak tahu-menahu. Tapi sorot matanya bercerita lain, ketakutan yang dalam, seakan menanggung beban rahasia yang tak bisa ia ucapkan. Dan Jaya, anak lelaki mereka, menjadi sosok paling mencurigakan sekaligus paling tragis. Ia terlihat linglung, berjalan sendirian di sawah, kadang menunduk lama di dekat sungai. Beberapa kali ia ditanyai oleh pemuda desa, tapi jawabannya hanya menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak bisa ngomong, katanya lirih. Kalimat singkat itu justru memperkuat dugaan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Polisi juga mulai mencatat kesaksian saksi lain. Wawan, pemuda yang pertama menemukan tulang, menjelaskan bahwa ia pernah melihat truk datang tengah malam ke kandang sapi. Truk itu tidak pernah keluar dengan sapi, tapi selalu kosong saat kembali. Aku kira bawa makanan ternak, katanya, tapi sekarang aku yakin bukan itu. Pak Darto menambahkan, ia pernah mendengar suara sekop menggali tanah dari arah belakang kandang. Saya kira pekerja Pak Surya, tapi malam itu terlalu sepi untuk ada pekerjaan. Sekarang semua jelas. Suaranya serak, seperti menyesal tidak berani bicara sejak dulu. Dari forensik, Siti, dokter muda yang didatangkan khusus, memberikan analisis awal. Sebagian kerangka sudah terkubur lebih dari 5 tahun, sebagian baru beberapa bulan. Artinya, kuburan itu dipakai berulang kali, bukan hanya sekali. Fakta itu membuat warga semakin gemetar. Ada kejahatan yang berjalan terus-menerus, tepat di depan mata mereka, bertahun-tahun lamanya. Desa kini diliputi ketakutan. Warung-warung sepi, orang-orang enggan keluar malam, dan semua tatapan tertuju pada keluarga Surya. Bisik-bisik makin keras, ada yang yakin Pak Surya dalangnya, ada yang menduga ia hanya menutupi orang lain. Namun satu hal pasti, nama besarnya tidak lagi menjadi pelindung. Setiap langkahnya kini diikuti tatapan penuh curiga. Bagi polisi, ini baru awal. Mereka harus menggali lebih banyak, mencari bukti yang mengikat, dan mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Bagi warga, setiap malam kini menjadi mimpi buruk. Bau busuk seakan masih menempel di hidung, meski garis polisi sudah menutup area. Kebenaran mulai menampakkan diri, tapi jalan menuju sana masih panjang. Dan semakin jauh mereka menyelidiki,
semakin banyak rahasia kelam yang akan terkuak. Penyelidikan berlanjut berhari-hari. Polisi mendatangkan tim tambahan dari kota, membawa peralatan lebih lengkap. Setiap pagi, truk polisi berhenti di depan kandang sapi, garis kuning semakin rapat mengelilingi area belakang. Suara sekop menggali kini bukan lagi misteri, tapi kenyataan yang harus disaksikan semua orang. Dari galian pertama hingga ketiga, ditemukan lebih banyak kerangka. Beberapa masih terbungkus pakaian kusut, ada yang mengenakan cincin kawin berkarat, ada juga yang giginya masih utuh sehingga bisa dicocokkan dengan catatan medis. Siti, sang dokter forensik, bekerja tanpa henti. Tangannya bergetar saat membersihkan tanah dari tulang belulang, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu, setiap detail penting untuk mengungkap kebenaran. Warga desa berdiri di luar garis polisi, mengintip dari celah. Suasana mencekam bercampur dengan kegaduhan gosip. Itu pasti ulah juragan sapi, bisik seorang bapak. Dia yang punya kuasa, siapa lagi, sahut yang lain. Tapi ada juga yang membela, jangan asal tuduh. Kalau salah, kita bisa kena masalah. Ketegangan itu membuat desa terbelah. Gosip semakin liar ketika seorang ibu mengenali potongan kain yang ditemukan. Itu kain milik anakku, jeritnya histeris, lalu jatuh pingsan di pelukan tetangganya. Tangisan itu menggema, menambah kepanikan. Beberapa orang langsung mengaitkan kejadian ini dengan kasus hilangnya kerabat mereka. Desa yang biasanya rukun kini dipenuhi teriakan, tuduhan, dan isak tangis. Pak Herman mencoba menenangkan. Ia berdiri di tengah kerumunan, suara lantangnya menguasai udara. Semua warga, tolong tetap tenang. Kami akan ungkap kasus ini. Jangan main hakim sendiri. Namun, kata-katanya seperti angin lalu. Warga sudah terlanjur terbakar amarah dan ketakutan. Sementara itu, Pak Surya tetap berusaha menjaga citra. Ia mendatangi garis polisi, berpura-pura membantu. Kalau butuh apa-apa, silakan pakai fasilitas saya, katanya kepada petugas. Tapi sorot mata polisi penuh curiga. Mereka tahu, lokasi kuburan massal ada di lahannya. Entah ia pelaku, entah ia hanya menutupi, tapi namanya kini tak bisa dipisahkan dari kasus ini. Bu Ratna semakin jarang keluar. Dari balik jendela rumah, ia terlihat pucat, sesekali menutup wajah dengan kain. Ada desas-desus bahwa ia sering menangis malam-malam. Beberapa warga berspekulasi, mungkin ia tahu sesuatu tapi tak sanggup bicara. Jaya, anak Pak Surya, menjadi pusat perhatian diam-diam. Pemuda itu sering terlihat mondar-mandir di sawah, seolah gelisah. Ada saksi yang mengaku melihatnya menangis sendirian, menendang tanah, lalu terduduk lama di pematang. Polisi sempat memanggilnya, tapi jawabannya selalu singkat, saya nggak tahu apa-apa. Justru ketidakmampuannya menjelaskan membuat orang semakin yakin ia menyimpan kebenaran. Di warung Bakrini, gosip semakin panas. Kalian tahu nggak? Ada yang lihat truk hitam masuk ke kandang tengah malam beberapa bulan lalu, katanya sambil menurunkan suara. Bukan bawa sapi, tapi bawa karung besar. Cerita itu langsung menyebar ke seluruh desa. Semakin lama, gosip makin bercabang, ada yang bilang korban-korban itu adalah orang-orang berutang pada Pak Surya, ada juga yang menuduh ia terlibat jaringan gelap dari kota. Polisi mencatat semua kesaksian. Setiap gosip, sekecil apapun, dianggap potongan puzzle. Namun, semakin banyak informasi masuk, semakin rumit pula gambaran yang terbentuk. Ada saksi yang mengaku melihat cahaya lampu di belakang kandang hampir setiap minggu. Ada juga yang mendengar teriakan samar di malam gelap. Semua mengarah ke satu tempat, tanah busuk di belakang kandang sapi. Ketegangan mulai merambat ke ranah sosial. Beberapa warga terang-terangan menolak berhubungan lagi dengan keluarga Surya. Warung enggan menjual barang pada pekerja kandangnya. Anak-anak Jaya dijanghi di sekolah. Suasana rukun desa yang dulu jadi kebanggaan kini retak, digantikan kecurigaan dan kebencian. Pak Herman tahu, kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia mengumpulkan tim, menegaskan, kita harus menemukan bukti kuat. Tanpa itu, warga bisa bertindak sendiri. Kata-katanya mengandung kekhawatiran, jika polisi gagal, amarah massa bisa berubah jadi tragedi baru. Hari demi hari, tanah terus digali, rahasia terus terkuak.
Jumlah korban bertambah, dan dengan itu, tekanan pada Pak Surya semakin besar. Warga mulai berani berbisik lantang, kalau bukan dia, siapa lagi? Ketika malam tiba, suasana desa seolah terperangkap dalam bayangan. Lampu-lampu minyak menyala redup, angin membawa bau tanah basah bercampur dengan sisa bau busuk. Tak ada yang tidur nyenyak. Semua menunggu, semua bertanya, siapa sebenarnya dalang di balik kuburan massal itu? Dan saat itulah, tanda-tanda pertama dari retaknya topeng besar mulai terlihat. Seorang pekerja kandang tiba-tiba menghilang. Besoknya, polisi menemukan ia bersembunyi di desa sebelah, gemetar ketakutan. Namanya Bowo, tangan kanan Pak Surya. Dialah yang akan membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini terkubur. Bowo, pekerja kandang yang selama ini dianggap setia pada Pak Surya, akhirnya menjadi celah yang membuka jalan menuju kebenaran. Ia ditemukan polisi di desa sebelah, tubuhnya kurus, wajah pucat, mata cekung seolah tidak tidur berhari-hari. Saat dibawa ke kantor polisi, ia bergetar hebat, terus menunduk, bibirnya komat-kamit seakan melawan ketakutan yang menghantuinya. Awalnya Bowo menolak bicara. Setiap pertanyaan dijawab dengan gelengan kepala atau gumaman lirih. Tapi setelah berjam-jam, ketika Pak Herman menunjukkan foto-foto tulang belulang yang ditemukan di belakang kandang, tubuh Bowo goyah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu pecah dalam tangis yang tak tertahan. Saya nggak kuat lagi, ucapnya terisak. Suasana ruang interogasi hening. Semua menunggu. Dan akhirnya, dari mulut Bowo keluar pengakuan yang membuat darah mendidih. Ia mengaku ikut serta menguburkan mayat-mayat itu. Dengan suara parau, ia menceritakan malam-malam gelap ketika truk hitam datang ke kandang sapi. Di dalamnya ada karung-karung besar, berat, dan basah. Saya disuruh menggali, menutup, lalu menanam rumput di atasnya, kata Bowo. Tangannya gemetar saat menceritakan detail itu. Kalau saya menolak, saya yang akan jadi berikutnya. Kata-kata itu membuat penyidik saling pandang. Tekanan semakin jelas, ini bukan hanya tentang tulang yang terkubur, tapi tentang jaringan kejahatan yang lebih luas. Dan nama Pak Surya mulai terdengar semakin keras di setiap kalimat pengakuan. Siapa yang memerintahkanmu? Tanya Pak Herman tegas. Bowo terdiam lama, lalu akhirnya berbisik, Pak Surya. Kalimat singkat itu mengguncang. Bagi warga desa, bagi polisi, bahkan bagi keluarganya sendiri, ini seperti palu godam yang jatuh menghancurkan harapan bahwa juragan sapi hanyalah korban keadaan. Berita pengakuan Bowo menyebar cepat. Desa makin panas. Di warung, gosip berganti jadi kemarahan. Berarti benar selama ini, teriak seseorang. Kita sudah dibohongi bertahun-tahun. Teriakan itu memicu diskusi keras. Sebagian warga ingin langsung menyerbu rumah Pak Surya, sebagian lagi menahan, takut membuat kekacauan lebih besar. Di rumah besar keluarga Surya, situasi tak kalah mencekam. Bu Ratna menutup diri, tak lagi terlihat keluar. Beberapa saksi mengatakan mereka mendengar tangisan keras dari dalam rumah, bercampur dengan suara pintu dibanting. Jaya, anak mereka, berjalan mondar-mandir di halaman, wajahnya pucat pasi. Ada saat ketika ia hampir berlari menuju kantor polisi, tapi kembali lagi dengan langkah berat, seolah terikat oleh rantai yang tak kasat mata. Pak Surya sendiri tetap berusaha menjaga wibawanya. Ia muncul di depan publik, menolak tuduhan dengan lantang. Semua fitnah. Pekerja itu hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apa-apa soal mayat, katanya. Tetapi sorot mata orang-orang sudah berubah. Tidak ada lagi kekaguman. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam penuh kebencian. Polisi kemudian melakukan penggeledahan resmi di area kandang. Mereka menemukan sekop-sekop yang masih berlumur tanah basah, karung-karung besar yang disembunyikan di gudang, bahkan catatan utang warga desa yang menghilang. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa para korban adalah orang-orang yang bersinggungan langsung dengan bisnis Pak Surya. Twist pertama muncul ketika forensik menemukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu kerangka yang masih relatif baru cocok dengan data seorang pemuda desa bernama Arif, yang sebelumnya dianggap kabur karena utang judi. Selama ini keluarga Arif dicap buruk, dijanghi warga karena mengira ia kabur tanpa tanggung jawab. Kini, kebenaran terungkap, Arif bukan kabur, melainkan korban.
Reputasi keluarganya hancur sia-sia karena fitnah yang ternyata menutupi sebuah pembunuhan. Tangisan keluarga Arif menggema, menambah luka baru. Desa semakin murka, tak lagi sekadar curiga. Sudah cukup. Dia harus ditangkap, seru banyak orang. Polisi berusaha menenangkan, tapi tekanan massa semakin sulit dibendung. Bagi Pak Herman dan timnya, situasi menjadi krusial. Mereka tahu, tanpa bukti kuat yang tak terbantahkan, menahan seorang juragan terpandang seperti Pak Surya akan memicu konflik besar. Tapi mereka juga sadar, membiarkan kasus ini berlarut hanya akan memperbesar amarah massa. Dan di tengah semua itu, Jaya, anak Pak Surya, semakin terguncang. Malam itu ia terlihat duduk sendirian di tepi jalan, wajahnya tertutup kedua tangan. Ada saksi yang mendengar ia bergumam lirih, "Aku nggak sanggup lagi, aku harus pilih siapa, kebenaran atau keluargaku." Kata-kata itu menyimpan ancaman bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Investigasi baru setengah jalan, tapi tekanan sudah begitu hebat. Kuburan massal di belakang kandang sapi bukan sekadar tanah berlumur darah, tapi juga bom waktu yang siap meledakkan seluruh desa. Hari-hari berikutnya, suasana desa seperti bara api yang siap meledak. Warga tidak lagi hanya berbisik, mereka mulai bergerombol di jalan, berdiskusi lantang, sebagian dengan amarah, sebagian dengan ketakutan. Kandang sapi yang dulu jadi pusat aktivitas kini menjelma simbol horor. Orang-orang melewati tempat itu dengan wajah tegam, beberapa bahkan menutup hidung meski bau busuk sudah berkurang setelah penggalian. Polisi masih bekerja keras. Setiap hari, tanah kembali digali, dan setiap kali cangkul menyingkap kerangka baru, suara isak tangis pecah di antara warga yang menunggu di luar garis polisi. Jumlah korban bertambah, dan semakin banyak keluarga yang yakin bahwa orang hilang mereka termasuk di dalamnya. Pak Herman menghadapi tekanan ganda. Dari atasannya, ia diminta berhati-hati agar kasus ini tidak meledak menjadi kerusuhan. Dari warga, ia dituntut segera menangkap Pak Surya. "Berapa lama lagi kita harus menunggu?" teriak seorang bapak di depan kerumunan. Polisi mencoba menenangkan, tapi situasi semakin panas. Pak Surya tetap keras kepala. Ia mengundang beberapa wartawan lokal, mencoba memutarbalikkan keadaan. "Saya korban fitnah. Lahan saya dipakai orang lain tanpa sepengetahuan saya. Jangan langsung tuduh tanpa bukti," katanya lantang di depan kamera. Namun, ekspresi warga yang menonton hanya dipenuhi ejekan. Beberapa berbisik, "Kalau memang tidak bersalah, kenapa selalu ada truk masuk malam-malam?" Di balik layar, polisi menemukan fakta baru. Dari catatan forensik, ada kerangka yang kondisinya sangat berbeda dari yang lain, terbungkus kain mahal, sepatu kulit yang masih utuh, dan jam tangan mewah di pergelangan. Saat dicocokkan dengan laporan orang hilang, identitasnya membuat semua orang terkejut. Seorang pengusaha ternak dari kota, rekan bisnis Pak Surya sendiri. Penemuan ini mengubah arah penyelidikan. Bukan hanya orang desa yang menjadi korban, tapi juga orang-orang berpengaruh di luar. Motifnya semakin jelas, siapapun yang mengancam posisi atau keuntungan Pak Surya akan disingkirkan. Fakta ini menambah tekanan pada polisi, sekaligus memperkuat dugaan bahwa Pak Surya bukan sekadar pelaku lokal, melainkan bagian dari jaringan lebih besar. Di sisi lain, keluarga Surya semakin terpuruk. Bu Ratna jatuh sakit, tubuhnya melemah, tatapannya kosong. Ia beberapa kali mencoba bicara pada polisi, tapi selalu ditahan suaminya. "Jangan buka mulut sembarangan," bentak Pak Surya suatu malam, terdengar oleh tetangga. Suara bentakan itu menambah keyakinan warga bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Jaya semakin terjebak dalam dilema. Ia tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Beberapa kali ia hampir mendatangi kantor polisi, tapi kembali pulang dengan wajah hancur. Dalam hati, ia terjebak antara menyelamatkan nama keluarga atau mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Ketegangan semakin memuncak ketika massa mulai mendatangi rumah Pak Surya. Puluhan warga berkumpul, membawa obor, meneriakkan tuntutan agar ia segera ditangkap. Polisi berjaga, mencoba menahan, tapi suara teriakan semakin keras. "Tangkap dia! Kami sudah muak!" teriak seorang ibu sambil menggenggam foto anaknya yang hilang. Di tengah kerumunan itu, Jaya keluar dari rumah, wajahnya pucat, tangan gemetar.
Ia mencoba bicara, suaranya bergetar, "Tolong, beri waktu." Tapi warga tidak mau mendengar. Suara teriakan menenggelamkan suaranya. Ia akhirnya jatuh berlutut di tangga rumah, menutup wajah dengan kedua tangan. Pak Herman tahu, situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Ia mengumpulkan timnya, menegaskan bahwa mereka harus bergerak cepat. Kalau kita telat sedikit saja, masa akan main hakim sendiri. Itu akan jauh lebih buruk. Kata-kata itu menjadi alarm keras. Sementara itu, Bowo, yang kini ditahan sebagai saksi, memberikan pengakuan baru. Ia menyebut ada sebuah buku catatan yang berisi daftar nama korban dan alasan mengapa mereka disingkirkan. Buku itu, menurutnya, disimpan di gudang kecil dekat kandang. Polisi segera bergerak mencari. Malam itu, penggeledahan dilakukan. Dengan hati-hati, mereka menyusuri gudang yang berdebu. Bau jerami bercampur aroma besi karatan menusuk hidung. Setelah membongkar tumpukan karung, mereka menemukan sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada buku lusuh dengan halaman penuh tulisan tangan. Isinya mengejutkan, daftar nama, tanggal, dan catatan singkat. Menghalangi pembayaran, mencoba melawan, tahu terlalu banyak. Semua korban tercatat rapi, seakan kematian mereka hanyalah transaksi bisnis. Bukti ini menjadi pukulan telak. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Nama Pak Surya tertera jelas di beberapa halaman, bahkan ada tanda tangannya. Kini polisi memiliki alasan kuat untuk menindak. Dan warga, yang sudah terbakar amarah, hanya menunggu satu hal, konfrontasi terakhir. Pagi itu, udara desa terasa berat. Matahari belum tinggi, tapi halaman rumah Pak Surya sudah dipenuhi puluhan warga. Mereka berdiri dengan wajah tegam, sebagian membawa poster sederhana bertuliskan tuntutan, "Tangkap dalangnya." Hentikan kebohongan, polisi berjaga rapat, barikade dipasang untuk mencegah massa menerobos. Di tengah suasana yang mencekam itu, Pak Herman berdiri dengan wajah serius. Malam sebelumnya, setelah ditemukannya buku catatan berisi daftar korban, ia dan timnya sudah bulat mengambil keputusan. Tidak ada lagi alasan menunda. Bukti sudah cukup kuat. Hari ini, perintah penangkapan harus dijalankan. Namun langkah itu bukan tanpa risiko. Menangkap sosok terpandang seperti Pak Surya di depan warganya sendiri bisa memicu kerusuhan. Tapi membiarkannya bebas justru lebih berbahaya. Pak Herman menarik napas panjang, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Polisi mengetuk pintu rumah besar itu. Sunyi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Bu Ratna muncul, wajahnya pucat, tubuhnya lemas seakan baru saja jatuh sakit. "Ada apa, Pak?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Kami ingin bertemu dengan suami ibu," jawab salah satu polisi. Langkah berat terdengar dari dalam. Pak Surya muncul, masih dengan pakaian rapi, seakan siap berpidato. Senyum tipisnya dipaksakan, tapi matanya merah penuh amarah. "Ini apa-apaan? Mau mempermalukan saya di depan warga?" katanya lantang, menatap tajam ke arah Pak Herman. "Bukti sudah cukup," jawab Pak Herman tegas. "Anda kami tangkap atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan berantai dan penguburan massal di lahan Anda." Suasana meledak. Warga yang menonton dari luar bersorak, sebagian menangis lega, sebagian berteriak marah. "Akhirnya, jangan biarkan dia kabur." Teriakan itu semakin menekan situasi. Polisi harus membentuk lingkaran rapat, menjaga agar kerumunan tidak menerobos masuk. Bu Ratna terisak, lututnya lemas hingga hampir terjatuh. Ia memegang lengan suaminya, berbisik, "Sudahlah, Surya, sudah." Tapi Pak Surya menepis kasar tangannya. "Diam," bentaknya. Di sudut ruangan, Jaya berdiri dengan wajah hancur. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ia akhirnya melangkah maju, menatap ayahnya dengan pandangan kosong. "Ayah, hentikan ini. Aku sudah cukup melihat semuanya. Aku tahu kebenarannya." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Pak Surya menoleh, wajahnya merah padam. "Kau berani melawan ayahmu sendiri?" Suaranya keras, penuh ancaman. Jaya menunduk, air matanya jatuh. "Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku lihat sendiri truk masuk malam-malam. Aku dengar suara orang dikubur hidup-hidup.
Aku tahu ayah yang memerintahkan semuanya. Pengakuan itu seperti petir yang menyambar. Polisi segera mencatat, warga di luar rumah mendengar dan bersorak, suara mereka bercampur antara lega dan marah. Pak Surya terdiam sesaat, lalu tertawa kecil, getir, dingin. Dasar anak bodoh, katanya pelan, sebelum akhirnya borgol melingkar di pergelangan tangannya. Penangkapan dilakukan di tengah teriakan warga. Polisi harus berjuang membawa Pak Surya keluar rumah, melewati kerumunan yang berusaha mendekat. Beberapa orang melempar batu kecil, sebagian meludah ke tanah. Kau telah menghancurkan desa kami, teriak seorang pria tua. Di balik semua kekacauan itu, Bu Ratna terduduk di teras rumah, menangis tanpa suara. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Jaya berdiri tak jauh dari ibunya, wajahnya kosong, seolah sebagian dirinya ikut terkubur bersama kebenaran yang baru saja ia buka. Pak Herman mengangkat tangan, mencoba menenangkan massa. Kami minta warga percaya pada hukum. Biarkan proses berjalan, serunya. Meski sulit, perlahan kerumunan mereda, meski tatapan penuh benci tetap mengiringi langkah Pak Surya yang dibawa masuk ke mobil tahanan. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa. Bukan hanya karena penangkapan seorang juragan, tapi karena topeng besar akhirnya runtuh. Sosok yang dulu dipuja kini terbongkar sebagai pelaku kejahatan. Dan desa kecil itu, untuk pertama kalinya, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebenaran bisa menghancurkan segala kepalsuan yang dibangun selama bertahun-tahun. Namun, meski Pak Surya sudah ditangkap, rahasia kelam di balik kuburan massal belum sepenuhnya terungkap. Polisi masih harus menyelidiki jaringan yang lebih luas, mencari siapa saja yang terlibat, dan memastikan semua korban mendapat keadilan. Dan bagi Jaya, langkahnya mengkhianati ayahnya sendiri mungkin menjadi luka seumur hidup, tapi juga satu-satunya jalan untuk menghentikan lingkaran kegelapan. Malam itu kantor polisi penuh sesak. Di luar, puluhan warga masih berkumpul meski larut, menolak pulang sebelum mendengar kepastian. Mereka ingin melihat sendiri akhir dari drama mengerikan ini. Lampu neon berkelip di dinding, udara bercampur aroma kopi basi, keringat, dan ketegangan yang menusuk. Pak Surya duduk di kursi besi, tangannya terborgol, wajahnya tetap tegar meski rambut berantakan. Sorot matanya dingin, menusuk siapa saja yang berani menatap balik. Dua polisi berjaga di sisi kanan kiri, sementara Pak Herman berdiri di depan, membawa berkas hasil penyelidikan. Bukti sudah jelas, suara Pak Herman lantang, memecah keheningan. Ia meletakkan buku catatan lusuh di meja, membuka halaman yang penuh tulisan tangan. Nama-nama korban terpampang jelas, satu persatu. Anda yang menandatangani ini, Surya. Anda yang memerintahkan semua penguburan di belakang kandang. Pak Surya tertawa pelan, getir, suaranya bergema di ruangan sempit. Kalian pikir semua ini bisa dibuktikan hanya dengan tulisan? Itu bisa saja dibuat orang lain. Bowo, yang duduk di ruangan lain, dipanggil masuk. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Saat melihat Pak Surya, ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata terbata, saya yang menguburkan mereka. Dan saya melakukannya atas perintahnya. Tangannya menunjuk langsung ke arah juragan sapi itu. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Pak Surya. Senyumnya lenyap. Ia menatap Bowo lama, sorot matanya membunuh, lalu beralih pada polisi. Kau percaya pada Buddha pengecut itu? Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Pak Herman tidak bergeming. Ia membuka foto-foto forensik, tengkorak, pakaian, jam tangan mewah. Korban terakhir bukan orang biasa. Dia pengusaha besar, rekan bisnis Anda. Apakah Anda ingin bilang Anda tidak tahu dia terkubur di tanah Anda? Senyap. Untuk pertama kalinya, Pak Surya kehilangan kata-kata. Rahangnya mengeras, nafasnya memburu. Wajahnya merah, seolah menahan amarah sekaligus ketakutan. Dan tiba-tiba, suara lain terdengar dari pintu. Jaya masuk, langkahnya berat, mata merah karena menangis. Ia membawa sesuatu di tangannya, selembar kertas yang lusuh. Aku menemukan ini di kamar ayah, katanya dengan suara serak. Ia menyerahkan kertas itu pada polisi. Isinya adalah catatan pribadi, daftar utang, nama-nama yang dianggap bermasalah, dengan tanda silang di sampingnya.
Setiap tanda silang cocok dengan korban yang sudah ditemukan di kuburan massal. Pak Surya berdiri, berteriak marah, "Pengkhianat! Anak durhaka!" Ia berusaha menerjang Jaya, tapi Borgol menahannya. Polisi langsung menekan bahunya agar tetap duduk. Tangisan Jaya pecah. "Aku sudah cukup hidup dalam kebohongan. Aku lihat semuanya, Ayah. Aku dengar orang-orang itu menjerit sebelum dikubur. Aku tahu semua itu nyata. Dan aku tidak bisa lagi diam." Warga yang mendengar pengakuan itu dari luar kantor polisi meledak dengan teriakan. Beberapa berteriak lega, beberapa marah, sebagian menangis. Suasana kacau, tapi kepastian mulai terbentuk. Semua topeng runtuh, semua kebohongan hancur. Pak Surya akhirnya terdiam, napasnya terengah. Wajahnya kosong, seperti orang yang kehilangan segalanya. Ia menunduk, lalu berkata lirih, hampir tak terdengar, "Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang menghalangi jalanku." Kalimat itu menjadi pengakuan tak langsung, cukup bagi polisi untuk memperkuat kasus. Semua orang yang hadir merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana tegam, dramatis, seperti akhir dari sebuah lakon panjang. Malam itu, berita resmi dikeluarkan. Juragan Sapi yang selama ini dihormati, kini resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan berantai dan penguburan massal. Desa geger, seluruh wilayah sekitar mendengar kabar itu. Nama besar yang dulu diagungkan, kini hanya tinggal kenangan buruk. Dan di ruang interogasi, Jaya terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Ia baru saja menjatuhkan ayahnya sendiri, demi kebenaran yang selama ini terkubur bersama bau busuk di belakang kandang sapi. Malbit, Resolution Pesan Moral Subbagian 11. Fokus, nasib tokoh, dampak sosial pada desa, pesan moral penutup. Panjang 900 kata. Setelah penangkapan itu, desa tidak lagi sama. Garis polisi memang sudah dilepas, lubang-lubang galian sudah ditutup, dan tulang-tulang korban dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Tapi bayang-bayang kengerian masih membekas kuat. Setiap kali angin berhembus dari arah kandang sapi, orang-orang masih menutup hidung, seolah bau busuk itu tetap ada meski tanah sudah digali berkali-kali. Warga berkumpul di balai desa, menyelenggarakan doa bersama untuk para korban. Isak tangis memenuhi ruangan, lilin-lilin kecil menyala di sudut-sudut. Nama-nama korban dibacakan satu persatu, beberapa di antaranya membuat keluarga yang hadir jatuh tersungkur karena selama ini hidup dalam ketidakpastian. Kini, meski pahit, mereka akhirnya tahu, orang-orang yang hilang itu tidak pernah kabur, mereka adalah korban. Pak Surya dibawa ke kota, menghadapi persidangan. Setiap berita tentangnya menjadi sorotan. Dari orang terpandang yang dipuja, ia berubah jadi penjahat yang dikutuk. Ucapannya di pengadilan hanya berputar-putar, menyalahkan keadaan, menyalahkan anak buah, bahkan menyalahkan korban. Tapi bukti terlalu kuat, saksi terlalu banyak, dan akhirnya hukuman berat menantinya. Bu Ratna hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia tidak pernah benar-benar bicara di depan publik, tapi tetangga sering mendengar tangisnya di malam hari. Ia menjadi sosok yang dikasihani sekaligus dijauhi. Banyak orang berbisik, dia pasti tahu sejak awal, tapi tak ada yang bisa memastikan. Hidupnya hancur, meski tidak pernah menyentuh tanah kuburan itu dengan tangannya sendiri. Jaya, anak yang memilih melawan ayahnya, kini menjadi tokoh tragis di mata desa. Sebagian orang menghormatinya karena keberanian membuka kebenaran, sebagian lain mencibirnya sebagai anak durhaka. Namun ia tahu, pilihannya tidak bisa dihindari. Diam berarti ikut bersalah, bicara berarti kehilangan keluarga. Air matanya sering terlihat, tapi langkahnya tetap tegak. Dalam hatinya, luka itu akan menjadi beban seumur hidup. Bowo, sang pekerja, kini berada dalam perlindungan polisi. Kesaksiannya membuka jalan, tapi juga membuatnya musuh bagi sebagian warga yang takut pada bayangan Pak Surya. Ia hidup dengan ketakutan, namun setidaknya ia sudah menebus sebagian dosa dengan membuka mulut. Sementara itu, desa perlahan mencoba bangkit. Kandang sapi milik Pak Surya kini kosong, sebagian warga meminta agar bangunan itu diruntuhkan. Biarkan jadi tanah kosong, jangan lagi ada ternak di sana, kata seorang tetua desa. Mereka percaya, tempat itu sudah ternoda selamanya. Namun kebangkitan tidak mudah.
trauma masih kuat. Anak-anak yang dulu bermain di jalan kini takut lewat di dekat kandang. Ibu-ibu masih melarang keluar malam. Setiap kali ada orang hilang di desa sebelah, desas-desus langsung merujuk ke tragedi kuburan massal ini. Nama desa itu menjadi identik dengan kejahatan, meski warga tidak bersalah. Dampak sosialnya terasa panjang. Rasa percaya antar warga sempat retak. Ada yang saling curiga, ada yang takut berbicara. Namun, dari tragedi ini juga muncul semangat baru. Semangat untuk lebih waspada, tidak menutup mata pada hal-hal janggal, tidak lagi membiarkan topeng kebaikan menutupi bau busuk di baliknya. Malam terakhir setelah semua korban dimakamkan, sebuah peringatan digelar. Kepala desa berdiri di depan warga, berkata dengan suara tegas, "Kita semua belajar dari ini. Jangan pernah lagi kita diam ketika ada kejanggalan. Jangan pernah takut bicara kebenaran." Ucapannya disambut anggukan berat, air mata, dan doa yang hikmat. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang juragan yang berubah jadi monster, tapi juga tentang bagaimana sebuah komunitas bisa dibutakan oleh wibawa dan kekayaan. Selama bertahun-tahun, bau busuk itu ada, tanda-tanda itu nyata, tapi semua memilih diam. Diam karena takut, diam karena gengsi, diam karena uang. Hingga akhirnya, diam itu berubah menjadi penyesalan yang tak termaafkan. Kisah kuburan massal di belakang kandang sapi ini meninggalkan luka yang tidak akan pernah hilang dari ingatan desa. Sosok yang selama ini dihormati, ternyata menyimpan sisi tergelap yang menghancurkan banyak nyawa. Tidak ada kebohongan yang bisa dikubur selamanya. Tidak ada rahasia yang benar-benar aman di balik tanah. Cepat atau lambat, bau busuk akan keluar, dan kebenaran akan menuntut untuk dibuka. Disclaimer: konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama adalah memberikan pelajaran moral dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tangan menunjuk kanan kalau kisah ini membuat bulu kuduk kalian berdiri, klik tombol like sekarang juga sebagai bentuk dukungan. Tangan menunjuk kanan jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah mengerikan berikutnya di channel ini. Tangan menunjuk kanan tulis angka 2 di kolom komentar kalau kalian siap menyelami lebih banyak fakta mengejutkan bersama kami. Semakin banyak dukungan dari kalian, semakin semangat kami menghadirkan kisah-kisah misteri, true crime, dan tragedi nyata yang penuh pelajaran hidup.